Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sajriawati SPI MSI. Saya merupakan salah satu dosen di jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Musamus Merauke. Spesialisasi saya adalah bidang sosial ekonomi perikanan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT, yang mana dalam video ini menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan metode Delivery Interaction Assessment sesuai dengan yang diinginkan sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengkajian stok yang berbobot 3 SKS yang biasanya dipelajari di semester ganjil. Adapun mata kuliah ini diampuh oleh 4 orang dosen dengan total 14 pertemuan, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah pengkajian stok merupakan mata kuliah wajib jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan sebagai bahan kajian dari kurikulum program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan, menentukan, dan melakukan pengembangan perikanan secara berkelanjutan dengan pendekatan pengkajian stok. Adapun dalam pembagian mengajar dalam tim teaching, saya biasanya mendapatkan waktu untuk pertemuan ke-5, 6, dan ke-7, atau sebagai dosen kedua. Salah satu materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah video pembelajaran pada pertemuan ke-7. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan ke-5 sampai ke-7, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan biologi perikanan, ekonomi, dan pengkajian stok, serta mampu melakukan simulasi perhitungan pengkajian stok dengan menggunakan metode Peterson dan Schnabel. Adapun metode atau strategi pembelajaran yang saya lakukan, yaitu yang pertama kuliah atau ceramah, kemudian yang kedua pembelajaran kooperatif, think, pair, share, yang ketiga simulasi melalui penugasan mandiri, dan yang keempat adalah simulasi melalui praktikum kelompok. Adapun yang saya lakukan pada saat pertama kali pertemuan dengan mahasiswa pada pertemuan kelima adalah melakukan perkenalan dengan mahasiswa untuk membangun keakraban dengan mahasiswa sehingga mereka akan lebih nyaman dalam berkomunikasi dan mudah dalam menerima materi pembelajaran. Pembelajaran akan saya bagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pembuka, inti, dan penutup. Pada sesi pembuka, biasanya akan dimulai dengan salam, menyapa kabar, mengecek kehadiran, kemudian memulai dengan doa bersama. Pada sesi kedua, yaitu sesi inti, akan dilakukan penyampaian materi pokok yang akan dipelajari. Namun, sebelum itu dilakukan review materi pertemuan sebelumnya atau memeriksa tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Dalam penyampaian materi perkuliahan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang belum dipahami atau ingin diperdalam. Mata kuliah ini juga dilengkapi dengan modul pembelajaran yang telah disusun oleh tim teaching dosen pengkajian stok. Salah satunya adalah saya sendiri. Jadi, selain materi dari dosen, mahasiswa juga dapat melihat materi dalam modul pengkajian stok yang telah disusun atau telah disediakan. Kemudian, sesi terakhir yaitu sesi penutup. Dalam sesi penutup, yaitu menyimpulkan materi serta menyampaikan agenda pada pertemuan selanjutnya, dan terakhir adalah menutup dengan doa bersama. Adapun penilaian mahasiswa didasarkan pada RPS yang telah dibuat bersama oleh tim teaching.
dengan dibagi berdasarkan 5 kriteria. Yang pertama, keaktifan dan kehadiran dengan bobot 20%. Keaktifan mahasiswa telah saya nilai pada setiap pertemuan, di mana yang menjadi aspek penilaian adalah keaktifan dalam bertanya, berdiskusi, maupun menjawab pertanyaan. Sedangkan kehadiran saya nilai dari ketepatan waktu masuk ke dalam kelas atau ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas. Yang kedua, tugas dengan bobot 15%. Penilaian tugas mandiri biasanya diberikan oleh masing-masing dosen. Untuk saya sendiri, tugas yang dikerjakan di rumah, saya lebih memilih tugas individu agar tidak menyita waktu mereka yang tempat tinggalnya berjauhan. Tugas kelompok biasanya langsung saya berikan di dalam kelas dalam melakukan diskusi kelompok. Penilaian yang ketiga adalah dari praktikum, yaitu dengan bobot 20%. Karena mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, maka salah satunya adalah praktikum. Praktikum yang saya berikan sesuai dengan materi pokok bahasan yang saya bawakan, sesuai dengan RPS, yaitu tentang simulasi perhitungan pengkajian stok. Maka mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan simulasi yang biasanya dilakukan di laboratorium jurusan manajemen sumber daya perairan. Kemudian penilaian yang keempat adalah dari ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%. UTS dilakukan secara tertulis pada pertemuan ke-8 yang merupakan materi dosen pertama dan dosen kedua. Jadi biasanya saya mendapatkan jatah untuk menyiapkan soal UTS saja bersama dengan dosen pertama. Kemudian poin yang terakhir, untuk penilaian didasarkan pada nilai UAS atau ujian akhir semester, yaitu sebesar 25%. Dilakukan secara tertulis pada pertemuan ke-16 yang merupakan materi dosen ketiga dan dosen keempat. Demikian penjelasan mata kuliah pengkajian stok yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dapat memenuhi informasi yang diperlukan dalam dokumen pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT dalam unsur pengajaran. Berikut adalah contoh video pembelajaran real classroom yang saya lakukan pada saat mengampu mata kuliah pengkajian stok untuk pertemuan ke-7 melalui aplikasi Zoom Meeting, serta video praktikum mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ke-7 yang merupakan bagian saya. Terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Bu. Ya, jadi pembahasannya tadi sudah sampai di sini. Jadi kalau dari aspek pemerhati lingkungan, bahwa dari segi biologi itu ikan-ikan itu harus dijaga kelestariannya. Nah, namun dari aspek ekonomi dalam hal ini nelayan dan pelaku usaha yang langsung memanfaatkan ikan itu kan tidak terlalu memperhatikan bahwa ikan itu harus lestari atau bagaimana, namun berfokus pada bagaimana untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, dari dua aspek ini karena seperti bertentangan, maka para ilmuwan mengkaji bagaimana untuk menggabungkan pengkajian dari segi biologi dan ekonomi sehingga terjadi keseimbangan dari pemanfaatan bernilai ekonomi tinggi, namun dari segi kelestarian tetap terjaga. Inilah yang disebut dengan keseimbangan bioekonomi. Ya, jadi kalau minggu lalu kita mempelajari untuk yang di perairan darat, bagaimana menghitung stok ikan dengan metode penandaan.
Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu ingin tanya dulu tentang tugasnya. Jadi yang Ibu terima itu 2 tugas, yang dari Unsika sudah Ibu periksa. Tugas dari Florentina dan Meli itu jawabannya benar. Nah, untuk yang dari Musamus, Rosyadi, NIM-nya terakhirnya berapa? 004. Ya, jadi 004. 4. Kalau metode Ya. Peterson dapat nilai berapa hasilnya? 38. Iya. Kalau yang Snable? 38. 40. 40, ya. Benar. Jadi tolong ditandai ya di tugasnya kalau benar. Ya, Ibu. Iya, Mei. Mei terakhirnya berapa? NPM-nya? 5. 25. 25 berarti Ya. 5 ya? Iya, Ibu, 5. Dapat nilai berapa? Peterson dan Snable. 40 tuh. 40 kalau 40. Iya, betul. 41,3. Ya. Tolong ditandai ya. Jadi periksa Ya, Ibu. masing-masing tugasnya nanti dikumpul. Siapa lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya? Kenapa? Kalau misalnya itu dibulatin apa enggak, Bu? Ya? Kan di sini NPM saya terakhirnya itu 5. Nah, terus dapat Scrabble-nya itu 41,3. Ya. Nah, itu sebenarnya jawabannya itu kalau misalkan nanti itu seharusnya dibikin desimal atau angka pembulatan ya, Bu? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi harusnya dibulatkan karena ini merupakan spesies ya. Jadi kalau ikan itu kan ekor, jadi tidak mungkin setengah ekor. Nah, jadi pembulatan. Kalau di atas 0,5 sekian, misalkan 53, berarti dibulatkan ke misalkan 41,53, berarti dibulatkan ke 42. Kalau di bawah 0,5, misalkan 41,40, berarti dia 41. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang jawaban saya tadi itu kan saya ngumpulin ke ibunya 41,3. Berarti karena saya bulatin jadi 41 itu benar kan, Ibu? Iya, sudah benar. 41. Sudah terlihat di layar? Ya. Sudah, Bu. Jadi yang NPM-nya terakhirnya 0, jawaban benar 30 dan 35. Silahkan diperiksa. Sudah? Sama dengan yang NPM-nya 1. Ya. Jawabannya 32 dan 36. Kalaupun ada yang Bu. Ya? Aduh, maksudnya saya kira tuh NPM-nya tuh 2 angka itu saya pakai 2015 jadi dia pakai 15. Berarti 15 dipakainya? Iya, Ibu. Sebentar ya, kalau 15 bisa juga sih. Nilainya berapa dapatnya? 60, 55? Peterson 60. Nebel? 55. 55,66. Jadi saya belajar 55, Ibu. 55. Coba lihat di layar. Kalau 15, maka jawabannya Peterson 60, Snable 55. Benar? Ya. Benar, Ibu. Tidak apa-apa. Sebenarnya angkanya tinggi. Ibu cuma takutnya kalian repot toh menghitung lagi. Jadi kasih angka yang rendah. Tapi kalau tinggi juga tidak apa-apa. Kan yang mau dipelajari bagaimana cara menghitungnya.
Sebenarnya kalau di penelitian aslinya itu angkanya memang besar-besar, bisa sampai 100, puluhan. Tapi kan ini hanya contoh, makanya angkanya hanya satuan. Selanjutnya siapa lagi? Coba Rosyadi. Sudah. Ya. Buka masker tuh. Rosyadi, kira-kira kegunaannya apa mempelajari pekajian stok? Apa kegunaannya? Itu kita bisa, Biar kita bisa apa? bisa menghitung stok di apa laut habitat di lautan Ibu. Atau di perairan darat juga bisa. Jadi populasinya tidak akan berkurang. Iya. Oke, sudah juga. Nanti kemalaman. Jadi karena ini pertemuan terakhir dari Ibu, minggu depan itu rencana UTS. Tapi Ibu belum tahu UTS-nya ini modelnya bagaimana. Apakah online atau tugasnya melalui review atau bagaimana. Nanti Ibu akan konsultasi dulu ke dosen yang pertama ya, Ibu nanti bentuk UTS-nya bagaimana. Nanti akan diinformasikan segera. Yang materinya itu tidak jauh dari apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama sampai ke-7. Nah, karena ini pertemuan terakhir tetap dengan Ibu, kita foto dulu. Ibu mau screenshot. Foto. Ya. Sabar Bu. Jadi tolong dipasang wajah-wajah terbaiknya. Wajah-wajah terbaik guys. Ya. Wajah-wajah terbaik. Sudah? Ada tuh. Jaringan. Sabar Ibu, sampai jaringan Pak itu. Sudah ya? 1, 2, 3. Ya, dari ya Ibu save dulu. Terus jadi bukan. Oke, jadi yang hadir hari ini 21 orang ya. Coba lihat di situ dong. Pot. Ya. Ya. Jadi untuk materi sudah ada di materi. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa bertemu lagi di kesempatan. Atau kalau ada takdir yang baik, mungkin Florentina dan Mary bisa bertemu sehingga bisa jalan-jalan ke Merauke. Nanti Glensil siap jadi guide. Jadi ojek. Di sini yang terkenal ada 0 km. Ya, jadi nanti Glensil siap itu. Bawa ke titik 0 km timur Indonesia. Ya, jadi dari Ibu cukup sekian sampai di sini. Semoga tetap sehat-sehat semua, dijauhkan dari COVID dan semangat belajar ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Jadi siap-siap Bu. Ya, UTS ya minggu depan. Ada Fani. Ya, jadi selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu melakukan praktikum di mata kuliah pengkajian itu. Untuk itu, mari kita mulai untuk tidak membuang waktunya. Di sini saya sebagai nelayan ya, jadi yang pertama saya lakukan adalah untuk menangkap ikan. Contohnya di dalam ini adalah ikan. Jadi hasil tangkap yang pertama adalah ya seperti ini guys. Kita hitung tangkapnya.
Ada 19 ekor ikan yang tertangkap. 19 ekor ikan yang ditangkap, ada 6 ekor ikan yang ditangkap kembali. Saya akan mengembalikan ke laut. Oke, saya akan melakukan penangkapan untuk yang kembali ya. Setelah saya akan menghitung hasil tangkapan ikan yang ke-10. Satu, dua, tiga. 24 ekor hasil tangkapan yang ke-10. Dari 24 ekor ikan yang tertangkap, ada 11 ekor ikan yang tertangkap kembali. Jadi saya akan mengembalikan ke laut. Saya akan melakukan penangkapan untuk yang terakhir kali untuk yang ke-11 kali. Kira-kira seperti apa tangkapan saya kali ini? Setelah saya akan menghitung tangkapan Biar. Santai aja. Ada 27 ekor yang tangkapan awas 27 ekor yang tertangkap, ada 2 ekor ikan yang tertangkap kembali. Demikian hasil tangkapan yang terakhir. Sekian hasil praktek dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih.